Di video kali ini aku bakal bahas ya badan sering lemas, kemudian vitamin apa sih yang harus kita konsumsi atau yang aman. Selain itu juga, gigi keropos itu wajar nggak sih dialami oleh pejuang asam lambung? Nah, di video kali ini aku bakal sharing lagi berdasarkan pengalaman aku. Pastikan kalian nonton video yang sampai selesai, bantu aku subscribe, like, comment, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel aku, Adeva dan Bunda. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga semuanya sehat selalu ya. Nah, di video kali ini aku bakal sharing lagi ya dan menjawab pertanyaan kalian. Teman-teman, terima kasih yang selalu setia menonton video-video aku. Dan buat kalian yang sudah bertanya tapi belum aku jawab, mohon ditunggu aja ya. Di sini aku bakal bahas pertanyaan dari saudara kita yang namanya Kak Mawar. Jadi dia itu juga pejuang gastritis GERD ya. Kemarin itu tiba-tiba kambuh dan sensasinya itu mulai sendawa. Selain itu juga ada sensasi kayak ketakutan, kecemasan ya. Di sini juga aku bakal bahas sensasi kayak lemas, kayak nggak bertenaga, kayak melihat sesuatu itu kayak nggak nyata ya. Ini ada beberapa pertanyaan yang udah aku print. Insya Allah aku bakal bahas satu-satu sekilas aja ya. Bunda, ini ada user Femim, namanya, Bunda saya badan lemas, apa ya solusinya? Jadi badan lemas ini juga sering dialami oleh pejuang asam lambung termasuk aku ya. Biasanya habis makan, bangun tidur itu bawaannya lemas. Nah, jadi saran aku ya, kalian harus makan sering, porsi kecil. Jadi kalau misalnya udah makan jangan langsung tiduran ya. Tunggu dulu, kemudian air mineralnya harus mencukupi. Biasanya kita lemas ini pertama karena kita telat makan, yang kedua karena kita kekurangan cairan, kekurangan mineral, jadi bawaannya itu lemas aja ya, kayak nggak bertenaga. Nah, kemudian yang ketiga, kita biasanya terlalu banyak pikiran, kurang istirahat dan kurang tidur. Jadi harus diperhatikan juga ya, kurang istirahat kah, kurang tidur, terlalu banyak pikiran, ini bisa membuat kita lemas. Biasanya ini pagi-pagi atau masih pagi aja kita kayak aduh udah pusing, udah kayak pengen tidur aja, bawaannya lemas, kayak nggak bergairah, nggak semangat untuk aktivitas. Jadi saran aku, makannya diperhatikan, makan sering porsi kecil, 2 jam sekali dikunyah halus, perhatikan menu-menunya. Kemudian tidurnya juga harus cukup ya, kalau bisa nih tidurnya di jam 9 malam, itu paling malam setengah 10 ya. Bangunnya juga jangan terlalu kesiangan, karena biasanya kalau bangun siang itu bisa membuat kita lemas ya, kayak uring-uringan pada saat bangun. Aku tuh nggak bisa banget tidur pagi ya, tidur di atas jam 5 aja aku tuh udah nggak enak di badan aku. Jadi perhatikan jam tidurnya dan jam bangun. Biasanya aku tuh bangun jam 5 atau setengah 5 ya, jam 4 biasanya juga. Nah, kemudian selain itu juga kalau misalnya udah diterapkan semuanya, minum air putihnya udah, istirahatnya udah, pikirannya udah dikontrol, makanannya udah diperhatikan, tapi masih lemas aja, saran aku cek tensinya, cek HB-nya, karena aku pernah ngalamin ini pada saat itu ya. Ternyata HB aku rendah ya, hanya 8 pada saat itu, tensi aku rendah. Kemudian aku juga cek gula darah aku juga rendah. Jadi cek semua ini. Kalau misalnya sudah dicek semuanya normal, berarti itu hanya pure dari asam lambung aja. Sensasi-sensasi, karena jujur ya, sensasi asam lambung itu membuat kita capek, membuat kita stres, membuat kita trauma. Jadi kayak kita tuh bawaannya kayak takut, cemas, bawaannya itu lemas. Jadi caranya ya istirahat yang cukup, lakukan yoga, lakukan meditasi, dengerin musik-musik relaksasi agar pikiran itu tuh nggak stres, nggak frustasi, agar kita lebih rileks dan lebih santai. Dan saran aku sebelum tidur malam lakukan yoga atau lakukan meditasi. Kemudian jika sensasi sendawa, ngapnya muncul, pertama minum air putih hangat, jangan minum yang es-es dan juga kayak mengandung soda, kafein, hindari. Saran aku minum yang hangat-hangat, bisa dikasih jahe sama madu, itu bagus. Kemudian yang kedua, saran aku kumur-kumur air garam. Karena kenapa? Itu asam lambung kita lagi naik, biasanya naik ke esophagus ya, dan di sini tuh mengganjal kayak nggak enak banget, dan biasanya itu ke gigi. Jadi gigi kita tuh kayak rusak parah, ngilu kayak kuning-kuning dan merah-merah. Jadi saran aku kumur-kumur air garam pada saat mau tidur malam dan pada saat bangun tidur ya. Kemudian selalu tenangkan pikiran, karena kalau misalnya pikiran kita tuh kemana-mana atau kayak cemas, itu nanti makin banyak sensasinya.
Selain itu juga sering lakukan pernafasan diafragma ya. Caranya itu duduk, biasanya itu aku duduk sambil selonjoran, bisa duduk di kursi atau duduk lipat kaki, kemudian aku biasa sambil memejamkan mata. Selain itu, setelah itu tarik nafas ya. Jadi dihembuskan melalui mulut secara perlahan-lahan. Jadi lakukan pernafasan diafragma sesering mungkin ya, agar napasnya plong dan atur nafas, tenangkan pikiran ya. Nah, kemudian di sini aku bakal bahas juga terkait kelayangan ya. Kenapa sih kita masih kelayangan? Jadi aku juga pernah ngalamin. Jadi kelayangan ini disebabkan karena pertama kita itu terlalu banyak pikiran, kurang istirahat dan kecapean ya. Pada saat itu aku tuh juga ke dokter ngobrol ya, karena kayak vertigo gitu, bawaannya itu kayak muter aja ya dan pusing. Kata dokter, kamu itu kecapean, kurang istirahat, banyak pikiran. Jadi cara mengatasinya gimana? Yang pertama, tenangkan pikiran, kemudian makannya diperhatikan ya, hindari kayak makanan putih, sayur putih ya, kayak sawi putih, kol, kemudian toge, labu air, pokoknya makanan sayur-sayuran yang mengandung gas hindari. Kemudian jadwal tidurnya diperhatikan, kalau bisa tidurnya itu di jam 9 dan istirahatnya yang cukup, kontrol pikiran. Sering-seringlah lakukan meditasi atau yoga agar pikiran itu tenang, jadi nggak cemas. Kemudian perhatikan juga menu-menunya, hindari makanan pantangan lainnya kayak goreng-gorengan dulu, dihindari ya. Selain itu juga cek tensinya, biasanya kan juga kita darahnya rendah ya, atau mungkin darahnya berlebihan. Jadi harus sering cek ya. Kalau misalnya udah cukup tidurnya, kemudian tensi normal, insya Allah itu nanti bakal membaik ya. Cek juga gula darahnya, biasanya karena ada beberapa hal tersebut yang membuat kita sering kelayangan. Kalau aku sih biasanya kelayangannya karena kecapean, terlalu banyak pikiran. Jadi saran aku, istirahat yang cukup dan sering minum air putih ya. Biasanya kita juga dehidrasi, kurang air putih. Konsumsi air tajin, beras organik itu bagus, atau beras merah juga bagus. Nah, kemudian sini aku bakal bahas terkait gigi ya. Gigi terasa mengatup, terus rasanya ingin menggigit-gigit, menekan gigi itu rasanya kayak beradu gitu loh. Itu karena asam lambung ya. Jadi asam lambung ini bisa menyebabkan gigi keropos juga ya teman-teman, hati-hati. Makanya aku tuh selalu menyarankan sering-sering kumur air garam ya pada saat mau tidur malam. Jadi setelah makan malam nih, biasanya kan aku makan malam jam 7 ya. Nah, setelah jam 7 makan, aku itu istirahat sejenak ke 30 menitan. Setelah itu aku kumur-kumur air garam. Kumur-kumur air garam sekitar 30 menitan ya. Jadi ambil air panas, air som-som kuku, tambahkan garam 1,5 sendok aja ya, setengah sendok makan kecil. Kemudian setelah itu diaduk. Habis itu dikumur-kumur aja ya. Jadi agar giginya itu asam-asam itu keluar, dan biasanya tuh kerak gigi itu cepat banget loh nambah banyaknya. Aku tuh sering banget bersihin karang gigi, tapi nggak lama banyak lagi. Jadi itu juga karena dari asam lambung. Biasanya kan kayak kuning-kuning, kemudian gigi kita keropos, itu karena dari asam lambung. Kemudian perhatikan pasta giginya, aku tuh selalu pakai pasta gigi yang siwak ya, yang Pepsodent. Ini aku nggak promosi, aku sering beli sendiri. Kemudian yang klik yang warna ungu, kemudian close up itu juga sering aku pakai ya, yang warna ungu. Kemudian selanjutnya ini nggak ada namanya sih, atas nama Novita. Bunda pernah nggak sih ngalamin mata buram, kayak penglihatan itu berkunang-kunang? Ini biasa juga dialami oleh pejuang asam lambung. Pertama karena kita telat makan, jadi asam lambung kita naik ya. Naik asam lambung ini ke dada, ke kerongkongan, biasanya sampai ke kepala. Jadi ini biasanya kita itu kayak berkunang-kunang, pusing. Dan biasanya asam lambung naik itu mempengaruhi urat saraf kepala ya. Kepala mempengaruhi urat saraf mata. Jadi itu bisa membuat kita kayak mata berkunang-kunang, buram, dan juga biasanya kayak air mata kita itu kayak keluar terus ya. Aku tuh pernah dulu ngalamin, setelah aku periksa kata dokter, ini kamu bukan minus, tapi karena kamu itu sering telat makan dan asam lambung naik. Itu biasanya juga habis duduk langsung berdiri itu kadang kayak
gelap gitu penglihatan, itu juga dari asam lambung. Jadi teman-teman hati-hati, perhatikan pola makannya, terapkan 3P-nya, pola makan, pola pikir, pola hidup sehat, dan lakukan olahraga ringan secara teratur ya. Jadi harus dimodifikasi. Asam lambung ini bisa sembuh nggak sih? Bisa. Tapi kita harus bisa memodifikasi pola hidup kita. Yang tadinya mungkin sering telat makan, sering begadang, sering makan sambal berlebihan, malas olahraga, habis makan tidur. Itu kalau bisa dirubah ya. Sering baperan, itu bisa membuat kita sulit sembuh. Jadi teman-teman, kalau misalnya kalian lagi banyak pikiran, udah lakukan relaksasi, dengerin ruqyah, lakukan yoga agar pikirannya tenang ya. Kemudian di sini aku bakal bahas vitaminnya. Vitamin apa sih yang kita konsumsi dan pada saat apa saja kita konsumsi vitamin? Jujur ya, aku tuh dulu sering konsumsi vitamin B kompleks ya, B komsi, kalau vitamin D boleh ya vitamin D, tapi saran aku lebih baik konsultasikan ke dokter. Aku juga pernah konsumsi Neurobion Forte, itu yang warna pink, bagus karena aku tuh dulu sering kebas ya, tangan aku kebas, kaki aku kadang betis suka kebas karena kita biasanya peredaran darah yang nggak lancar, kita juga kurang jalan ya, jadi kita harus gerak. Atau mungkin itu bisa dari kolesterol, jadi bisa dicek dulu. Kalau misalnya semuanya normal, itu biasanya peredaran darah kita nggak lancar. Jadi aku tuh konsumsi vitamin Neurobion ya, pernah B komsi atau B kompleks, kemudian aku juga minum vitamin D itu pernah. Tapi saran aku kalau mau konsumsi vitamin ya, malam hari aja setelah makan. Aku nih biasanya konsumsinya jam 7 ya, setelah makan nasi. Kalau misalnya kelupaan atau lupa nih minum malam, bisa di pagi hari setelah sarapan ya, sebelum beraktivitas. Biasanya sih kayak gitu ya. Kemudian untuk Yakult aman ya bun. Nah untuk Yakult pada saat itu aku disarankan karena usus aku tuh lagi aktif, jadi disarankan sama dokter aku untuk konsumsi minuman prebiotik seperti Yakult ya. Itu bagus karena bagus untuk usus. Nah biasanya nih asam lambung kita udah naik, itu usus kita juga mulai aktif sehingga membuat perut kita kayak kerucuk-kerucuk, kayak lagi bunyi-bunyi, kayak berantem di perut kita. Jadi aku pada saat itu disarankan konsumsi Yakult tapi 1 jam setelah makan ya. Kalau aku makan jam 7 berarti jam 8 aku baru minum Yakult. Itu enakan di perut. Pada saat bangun pagi itu kita biasanya langsung buang air besar ya, seperti itu. Tapi perbanyak minum air putih juga, istirahatnya yang cukup, tidurnya jangan begadang ya. Itu dia ya teman-teman, pertanyaannya ini udah banyak banget, jadi aku bahasnya singkat agar durasinya juga gak terlalu panjang ya, karena biasanya juga kalau panjang gak ditonton sampai selesai. Oke ya teman-teman, semoga share aku kali ini bermanfaat. Terima kasih yang sudah nonton, terima kasih yang selalu setia menonton video-video aku. Semoga kalian juga lekas pulih, sembuh kembali seperti sedia kala dan bisa beraktivitas kembali. Cukup sekian ya, jangan lupa untuk terus dukung channel aku Adeva dan Bunda dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye.